Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Abdul Deode dan Dewe. Saya sekarang sedang berada di ruangan penetasan. Ini saya punya penetasan, cuman sudah saya nggak gunakan. Hari ini saya mau membahas atau mau membuat mesin tetas. Ada permintaan dari rekan-rekan yang mau belajar. Saya dimintakan untuk membuat mesin tetas atau sedikit berbagi ilmu ya. Oke, saya mau ngambil sesuatu dulu. Saya punya catatan zaman dulu. Karena kalian yang belajar itu harus punya catatan juga. Kita evaluasi lah ya. Baik, buat kalian yang merasa video ini dapat istilahnya membantu, silahkan subscribe, silahkan bantu saya untuk mempopulerkan postingan saya. Saya juga butuh dukungan. Dan bagi kalian yang istilahnya yang mau belajar, silahkan ikuti seluruh dari apa video saya ini. Silahkan tonton dan jangan di skip. Oke, saya pindah lokasi dulu ya. Ini video untuk yang sekarang. Ini saya di dalam mesin tetas. Ini saya butuh ini. Oke, di sini saya sedang udah pindah lokasi. Sini saya punya satu buah peti atau satu buah karpus. Kita mau bikin penetasan yang lebih mudah, yang lebih murah harganya. Karena kita atau saya untuk berbagi sedikit pengetahuan tentang mesin tetas. Dan mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan foto atau video postingan saya. Oke, langsung saya tunjukkan saja. Nah, di sini saya punya satu buah peti kemas atau peti kemasan yang biasa dipakai untuk mengemas yang beku. Ini karpus yang ukurannya panjangnya 60, lebarnya 40, tingginya kisaran 50. Dan dari atas biasanya terbuka, bisa dibuka. Cuman karena untuk efektivitasnya saya sobek untuk membuat pintu. Oh ya, ini sebagian luarnya saya bungkus dengan lakban karena untuk kestabilan atau untuk menjaga lah ya, agar tidak cepat rusak. Nah, di sini saya sudah pasangkan satu buah lampu. Lampu saya hanya menggunakan itu 10 watt satu buah lampu. Ruangan sini cukup 60-40 itu dalam ruangannya satu buah lampu cukup. Dan di sini ada termostat pemutus arus panas. Kalau di sini terlalu panas, nanti switch itu akan membengkak, menyentuh ke switch. Kapsul ini akan membengkak, nanti menyentuh switch yang di atas memutus arus listrik. Setelah arus listrik berhenti, otomatis panas berhenti. Setelah kestabilan normal lagi, dia akan hidup lagi. Nah, di sini jaringnya atau sini raknya saya menggunakan jaring, kan hanya sedikit ya, tidak panjang tidak lebar, hanya 40. Dan di sini saya staples, dia menggunakan staples, langsung aja staples ke kayunya itu. Dan untuk baki atau penyimpanan air tidak saya menggunakan baki karena di sini juga sudah bisa ditambahkan. Oke, untuk pengoperasionalnya kalian harus punya pengatur suhu. Seharusnya kalau yang sini punya budget sedikit, beli saja seperti ini yang digital. Nanti suhunya bisa diatur. Nah, dari sini, dari titik ini kesentuhan ke telurnya bisa dicek bahwa telur itu sudah nyampe suhu sekian derajat. Cuman ini tidak saya gunakan karena ini sedang rusak. Nah, di sini berarti saya menggunakan manual, diputar atau dibalik dengan sendirinya dengan tangan. Lalu di sini saya suhunya atur sedemikian rupa. Saya dapat di sini 37, ada kalinya 38. Tahap awal 35 bisa, hari kedua tidak menggunakan air.
Kalau hari pertama itu, nah di sini informasi yang biasanya ada kesalahan di pemula itu, hari pertama itu jangan menggunakan air gitu. Pokoknya jangan dikasih air dulu, jangan dibalik dulu. Nah, setelah hari kedua kita cek, nah, itu sudah masuk. Hari kedua itu kita terawang ya, biasanya menggunakan senter HP, timbul atau satu titik berupa putih. Nanti titik putih itu akan jadi benih, akan jadi embrio. Nah, berarti itu sudah fertil. Nah, yang istilahnya tidak ada titik putih itu ya keluarkan saja, nanti akan busuk kalau dipaksakan untuk masuk. Nah, setelah itu kita sortir, berarti kan di dalam sini kan udah istilahnya penuh ya. Jangan terlalu penuh, kasih ruangan sekitar 10 cm ya 10% lah ya untuk berbalik ya. Jangan terlalu padat, karena kalau terlalu padat susah untuk bergerak. Nah, untuk sistem pembalikan, saya menggunakan sistem pembalikan 4 kali. Nah, dalam arti saya menggunakan hari atau jam tertentu. Dari paginya saya jam 6 sebelum kita aktivitas, sebelum kita ada kesibukan. Lalu siangnya jam 12 setelah kita istirahat. Lalu setelah sorenya berarti jam 6 juga setelah kita istirahat. Lalu malamnya jam 12 malam, ada kalanya juga saya tidak membalikan karena ya, kadang ketiduran, kadang saya lupa juga. Nah, di situ hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima kita cek lagi yang fertil itu tumbuh apa tidak. Nah, hari kelima itu berbentuk biasanya seperti jaring laba-laba yang merah. Nah, kalau yang tidak berbentuk seperti jaring itu keluarkan saja, jangan dipaksakan karena akan merusak juga. Dan setelah hari kelima, hari keenam, istilahnya sudah ditambahkan air, tapi jangan terlalu banyak ya. Cukup sebagian seperti apa ya namanya, 1 gelas saja, tapi ya kalau bisa yang hangat, jangan terlalu dingin, nanti akan merusak si telurnya. Karena nah di situ karena ada kesalahan, biasanya kesalahan pemula itu kesalahan memberikan air ya. Hari pertama kasih air sebanyak-banyak, kadang dikasih hanya sebanyak apa ya semaunya dia. Nah, di situ biasanya kesalahannya hari pertama itu jadi walaupun dia sudah fertil, jadi ada kalanya rusaknya situ dari terlalu dingin aja. Jadi bawah dasarnya yang tidak dibalik itu jadi terlalu dingin, yang atasnya jadi panas itu. Lalu hari kelima, hari keenam, hari ke-10-nya kita cek lagi yang tumbuh, yang tadi ada jaring laba-labanya itu berbentuk merah itu hidup apa tidak. Biasanya kalau 10 hari itu hidup, dan kalaupun tidak tumbuh berarti istilahnya dia akan menghitam. Lalu setelah umur 10 hari tetap kita balik 4 kali itu kita bolak-balik. Nah, setelah umur 4 berarti 10 hari itu 4 kali pembalikan. Dalam 10 hari itu rata-rata kecenderungan sudah besar, sudah tumbuh. Nah, di situ bisa kita kenali telur yang busuk itu akan menghitam. Kalau kita sentil atau disentuh aja, disentil bunyinya bunyi nyaring gitu, dan dari bentuknya sudah istilahnya kelihatan rada menghitam. Dan kalau kita buka pintu ini, dia akan bau busuk. Nah, itu keluarkan saja, jangan dipaksakan. Dan untuk para pemula di sini nih ada kesalahan juga di tahap awal. Kita balik lagi ke tahap awal. Kalau masukkan telur jangan dicuci. Saya juga pernah dulu ngalamin hal seperti itu. Telur kita masukkan, kita cuci. Nah, resikonya kalau telur kita cuci, kalau ada pembusukan dia akan meledak. Bagaimana caranya untuk membersihkan? Kalaupun itu kotor, menurut saya jangan dimasukkan. Kalaupun itu kotor ya kotor banget misalkan, ya kalau mau dicuci dilap, dikerik dulu kotorannya. Biasanya kan kalau telur bebek atau telur entok itu kan kotor ya. Nah, kalaupun kotor ya ada baiknya dikerik dulu kotoran yang menempel, lalu dilap cukup untuk digosok-gosok ya, lalu dimasukkan. Tapi jangan terlalu basah, apalagi direndam, itu sangat beresiko. Nah, itu pengalaman saya pengalaman pribadi, beberapa kali menetaskan ada yang meledak karena saya belum paham, lalu ditegur sama teman saya, itu jangan dicuci, kalau dicuci nanti kalau busuk meledak. Nah, dari situ kita
punya pengalaman atau dari pengalaman kita istilahnya kita bakal jadi pengetahuan, otomatis kita terapkan ke periode yang berikutnya. Dan untuk para pemula ada kalanya membuat catatan seperti ini. Jadi hariannya kita tulis, kesalahannya kita evaluasi. Satu periode ini misalkan kita ada kesalahan misalkan 10%, 20%, kita catat hari apa. Nanti saya tulis, nanti saya tunjukkan tulisan saya, catatan saya yang dulu pernah saya catat seperti ada kesalahan atau ada keganjilan lah ya di sini. Nanti saya tunjukkan. Nah, di sini saya punya catatan hari ke-14. Hari ke-14. Di sini saya punya catatan hari ke-15. Aya nu meleduk telur busuk, biji busuk katanya. Di sini kan sudah ada catatan saya dulu. Ini pengalaman saya dulu. Lampu saya matikan, kita buka sedikit untuk memberikan ruang, memberikan napas kepada si bebek yang di dalam cangkang itu. Nah, biasanya si pemula itu belum memahami hal seperti itu. Dari hari pertama sampai hari terakhir ke-26 itu, ke-25 itu, bahkan dari hari ke-20 saya sudah biasanya membuka ruang sedikit, itulah untuk membuang sistem hawa panasnya, jangan terlalu panas di dalam, kita buka sedikit. Nanti di sini biasanya ini saya ganjel ya, kasih pokoknya bagaimana caranya agar ruangan ini terbuka sedikit. Sampai hari 25-26 tuh malah saya terbuka begini saja, nanti saya ini tutup agar si bebek itu nggak keluar. Kalaupun kalian nggak mau ribet ya sudah, ini ikat saja atau dikasih penghalang agar si pintu ini jangan terlalu terbuka, jangan terlalu tertutup gitu. Nah, dari hari ke-25, 26 biasanya ya sebisa mungkin suhu diturunkan. Ya tadi itu pintu dibuka ya. Nah, biasanya setelah itu sudah kita bisa kondisikan, karena dari hari ke-25 itu si telur itu sudah hangat dengan sendirinya, itu tidak butuh energi panas lagi sebenarnya. Nah, setelah hari 27 biasanya menetas, keluar semua, dan yang tidak menetas itu dianggap gagal. Kemungkinan biasanya yang kegagalan itu posisinya di pojok karena suhu tidak dapat dia, atau terlalu tengah, dia terlalu panas. Nah, biasanya gitu ya. Nah, di situ makanya kita bisa harus memutar si bebek si telur itu di pojok, bisa ke tengah ya, agar suhunya dapat sedemikian rupa. Nah, di situ biasanya kesalahan pemula, maaf ya, bukannya ini ya, kita bukan menyepelekan, karena saya sering mengalami hal seperti itu, atau saya sering sharing lah, berbagi dengan para penetas. Ini kenapa kok tidak menetas, saya tandain ini di titik tengah, yaitu kata yang sudah senior, itu terlalu panas, dia terlalu bersentuhan langsung dengan si panas di lampu itu. Dan juga yang di pojok itu juga dia tidak dapat suhu. Nah, mungkin itu saja video dari saya, cukup sekian mungkin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.